Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tindakan fisioterapi dada. Fisioterapi dada merupakan rangkaian tindakan dari postural drainase atau memposisikan pasien, dan kemudian tindakan perkusi atau biasa kita sebut clapping, dan juga tindakan vibrasi. Setelah melakukan 3 rangkaian tindakan tersebut, maka kita lanjut ke tindakan batuk efektif, di mana supaya sekret dapat dikeluarkan oleh pasien. Pertama kali kita harus mempersiapkan alat yang kita butuhkan untuk melakukan tindakan fisioterapi dada. Adapun alat yang kita butuhkan untuk melakukan tindakan fisioterapi dada ini antara lain adalah sputum pot, di mana ini akan menjadi tempat untuk sekret pasien nanti. Kemudian juga terdapat handscoon bersih, kemudian juga stetoskop untuk melakukan auskultasi pada dada pasien. Kemudian juga terdapat handuk. Selanjutnya adalah gelas yang berisi air hangat untuk membantu melancarkan dalam mengeluarkan sekret pada pasien. Kemudian juga terdapat bengkok dan yang terakhir adalah hand rub. Selamat pagi Bapak, saya perawat Yulia. Pada hari ini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada, yang mana tujuannya adalah untuk membantu Bapak mengeluarkan sekret di dalam saluran pernapasan Bapak. Permisi, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Apakah Bapak masih mengalami batuk? Apakah Bapak masih susah untuk mengeluarkan sekretnya? Baiklah, untuk itu saya akan membantu Bapak untuk membantu mengeluarkan sekretnya dengan melakukan tindakan fisioterapi dada. Tindakan fisioterapi dada ini akan dilakukan kurang lebih 10-15 menit. Sesuai dengan prosedur keselamatan, pertama kali saya akan memeriksa gelang identitas pasien, apakah sudah sesuai dengan identitas Bapak. Baik Bapak, coba disebutkan namanya. Baik, sudah sesuai dengan gelang identitas. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan ini dalam waktu kurang lebih 10-15 menit. Pertama, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan 6 langkah. Kemudian menggunakan handscoon bersih. Untuk menjaga privasi klien, sebelum kita melakukan tindakan, kita harus menutup sampiran yang ada di dekat klien. Baiklah, kita mulai tindakannya ya Bapak. Sebelum kita melakukan tindakan postural drainase atau memposisikan pasien, ada baiknya kita melakukan auskultasi terlebih dahulu. Tujuan dari auskultasi ini adalah untuk menentukan lokasi dari sekret yang berada di dalam saluran pernafasan pasien. Auskultasi dilakukan pada 6 lokasi di area dada pasien. Jadi kita tidak boleh sembarangan meletakkan stetoskop. Untuk 6 lokasi tersebut, ini adalah yang pertama 1,
1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, dan yang terakhir adalah 6, 6, 6. Jadi ketika kita melakukan auskultasi, kita tidak boleh sembarangan untuk meletakkan stetoskopnya. Kita harus mengetahui 6 lokasi tersebut. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6. Baiklah Bapak, setelah dilakukan auskultasi, saya mengetahui bahwa lokasi sekret Bapak berada pada bronkus apikal, lobus anterior kanan dan kiri atas, yang mana terdapat di bagian atas sebelah sini. Nah, karena posisi sekret berada pada bronkus apikal, lobus anterior kanan dan kiri atas, maka kita memberikan posisi pada klien itu posisi duduk. Karena lokasi sekret berada pada bronkus apikal, lobus anterior kanan dan kiri atas, maka kita memberikan posisi atau memposisikan pasien dengan cara duduk. Nah, posisi pasien itu harus disesuaikan dengan lokasi sekret yang ada di dalam saluran pernafasan pasien. Selanjutnya kita masuk ke tindakan yang kedua, yaitu perkusi atau clapping. Nah, perkusi dilakukan dengan cara tangan kita membentuk sebuah kubah ataupun mangkuk seperti ini, kemudian dilakukan dari bawah ke atas. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan melakukan perkusi pada bagian belakang ataupun pada dada belakang ini, kita tidak boleh mengenai tulang belakang. Jadi kita melakukan perkusi di bagian pinggir sebelah kanan dan kiri. Nah, perkusi dilakukan selama 1-2 menit, yang mana dalam 1 menit itu terdapat 8 gerakan perkusi. Nah, untuk gerakan perkusi sendiri itu adalah seperti ini. Jadi tangan kita membentuk seperti mangkuk ataupun kubah. Kemudian kita lakukan perkusi. Kita ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tindakan perkusi dilakukan selama 1-2 menit. Tindakan perkusi juga tidak boleh dilakukan terlalu cepat. Pada saat melakukan tindakan perkusi, yang bergerak adalah pergelangan tangan kita, bukan jari-jari tangan kita. Baiklah, setelah kita melakukan tindakan perkusi pada bagian dada pasien, pada bagian dada belakang pasien, kemudian kita akan melanjutkan tindakan perkusi pada bagian dada depan pasien. Baiklah, ketika kita akan melakukan perkusi pada bagian depan atau pada bagian dada depan pasien, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama itu kita tidak boleh mengenai hepar pada pasien, kemudian juga ginjal dan juga sternum.
Nah, pada perempuan juga tidak boleh mengenai mami. Nah, jadi tindakan perkusi yang kita lakukan pada bagian dada depan pasien itu kita mulai dari arcus costae. Nah, sebelum kita melakukan tindakan perkusi, kita menutupi dengan handuk supaya klien tetap merasa nyaman. Nah, tindakan perkusi sama seperti pada bagian dada belakang dilakukan selama 1 sampai 2 menit, di mana dalam 1 menit itu terdapat 8 gerakan. Baiklah, kita mulai tindakan perkusi pada bagian dada depan pasien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian tindakan yang ketiga, yaitu adalah vibrasi. Nah, vibrasi ini dilakukan pada lokasi di mana sekret tersebut berada. Vibrasi dilakukan sebanyak 5 kali pada saat pasien itu melakukan ekspirasi ataupun membuang nafas. Nah, untuk vibrasi pada pasien ini, karena sekret berada di bronkus apikal lobus anterior kanan dan kiri atas, maka kita lakukan vibrasi pada bagian atas kanan dan kiri ini. Pada saat kita melakukan tindakan vibrasi, kita meminta pasien untuk melakukan inspirasi ataupun nafas dalam, kemudian juga ekspirasi secara perlahan atau biasa kita sebut dengan teknik pursed lift breathing, di mana ketika kita melakukan ekspirasi, bibir kita seperti menutup ataupun bersiul. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan pursed lift breathing. Baiklah, kita tarik nafas atau inspirasi secara mendalam. Kemudian pada saat ekspirasi, kedua bibir kita menutup ataupun seperti orang bersiul. Saya ulangi lagi, kita lakukan pursed lift breathing. Tarik nafas dalam. Jadi kita anjurkan pasien untuk melakukan pursed lift breathing. Kita lakukan tindakan vibrasi pada saat pasien melakukan ekspirasi ataupun membuang nafas. Baik Pak, setelah saya ajarkan tadi bagaimana teknik pursed lift breathing, Bapak dapat mempraktekannya sekarang. Kemudian pada saat ekspresi saya akan melakukan tindakan vibrasi pada dada bagian atas di bagian belakang ini. Baik Pak, ambil nafas dalam, kemudian hembuskan. Saya ulangi lagi Pak, ambil nafas dalam, kemudian hembuskan secara perlahan melalui bibir. Kegiatan atau tindakan vibrasi ini dilakukan selama 5 kali. Baiklah, setelah kita melakukan rangkaian dari tindakan fisioterapi dada, langkah terakhir yang kita lakukan adalah batuk efektif, di mana batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada pada saluran pernapasan pasien. Adapun teknik dari batuk efektif ini adalah kita melakukan pernafasan diafragma, kemudian
ditahan beberapa detik, kemudian pada saat ekspirasi dihembuskan secara perlahan. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana pernafasan diafragma tersebut. Yang pertama, kita pegang satu tangan di dada, kemudian satu tangannya lagi berada pada perut. Kemudian kita lakukan inspirasi ataupun menarik nafas, dan kita rasakan bahwa nafas tersebut mengisi bagian dada kita. Baiklah, kita lakukan inspirasi, kemudian kita tahan dan kita hembuskan secara perlahan. Nah, pernafasan diafragma ini dilakukan sebanyak 2 kali. Pada saat yang kedua, kita meminta pasien untuk melakukan batuk secara kuat. Baiklah, di sini saya akan memegang sputum pot yang mana sudah berisi cairan Lysol ataupun cairan desinfektan lainnya, di mana sputum pot ini digunakan sebagai tempat sekret pasien ketika akan melakukan batuk efektif. Baiklah, akan saya contohkan bagaimana melakukan tindakan batuk efektif. Diusahakan untuk batuknya itu sedikit agak kuat supaya sekretnya dapat dikeluarkan dengan baik. Apabila ketika sudah dilakukan batuk efektif namun sekret yang dikeluarkan masih sedikit, maka kita dapat melakukan batuk efektif yang kedua. Namun sebelum kita melakukan batuk efektif yang kedua, kita memberikan waktu istirahat kepada pasien. Pada saat jeda ataupun waktu istirahat tersebut, kita dapat memberikan minuman air putih hangat kepada pasien yang bertujuan untuk melancarkan atau mengencerkan sekret yang ada di dalam saluran pernafasan pasien. Baiklah Bapak, karena sekret yang keluarnya masih sedikit, kita dapat mengulangi tindakan atau batuk efektif itu sekali lagi. Namun sebelum kita melakukan tindakan batuk efektif yang kedua, saya akan memberikan air putih hangat yang mana dapat membantu untuk mengencerkan sekret yang ada dalam saluran pernafasan Bapak. Untuk tindakan batuk efektif dilakukan maksimal 2 kali, tidak boleh terlalu sering karena akan menyebabkan pasien tersebut hipoksia. Baiklah Bapak, kita sudah selesai melakukan rangkaian tindakan dari fisioterapi dada dan juga batuk efektif. Nah, sekarang bagaimana keadaan atau kondisi dada Bapak setelah kita melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif? Apakah dadanya sudah merasa sedikit lega karena sekretnya sudah dikeluarkan? Selanjutnya kita akan mengevaluasi apakah sekret tersebut masih terdapat di saluran pernapasan ataukah sudah tidak ada lagi. Nah, evaluasi ini dapat kita lakukan dengan melakukan tindakan auskultasi pada dada pasien. Tindakan auskultasi dilakukan pada 6 lokasi yang seperti awal kita lakukan. Pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baiklah Bapak, setelah saya lakukan auskultasi pada
dada Bapak didapatkan bahwa sekret yang ada dalam saluran pernafasan Bapak sudah berkurang. Baiklah Bapak, rangkaian tindakan dari fisioterapi dada dan juga batuk efektif telah selesai kita lakukan. Apabila Bapak masih merasakan dadanya sesak karena adanya sekret, nanti akan kita lakukan tindakan fisioterapi dada selanjutnya di lain waktu. Nah, saya sangat menganjurkan Bapak untuk banyak istirahat dan juga minum air putih hangat yang mana akan membantu untuk mengencerkan sekret yang ada di dalam saluran pernafasan Bapak. Kemudian selesai kita melakukan evaluasi terhadap respon pasien, kita membereskan alat yang sudah kita gunakan. Yang pertama kita lepaskan handscoon-nya, kemudian kita cuci tangan. Selanjutnya kita bereskan alat yang sudah kita gunakan. Adapun setelah kita melakukan tindakan ini kepada pasien, kita harus melakukan dokumentasi keperawatan, di mana dokumentasi keperawatan itu dapat berisikan lokasi dari sekret yang ada di dalam saluran pernapasan pasien, kemudian juga dari sputum yang dikeluarkan pasien, kemudian kapan tindakan fisioterapi dada ini dilakukan dan bagaimana respon dari pasien saat kita ataupun setelah kita melakukan tindakan fisioterapi dada. Nah, fisioterapi dada ini tidak semua pasien dapat dilakukan tindakan fisioterapi dada. Ada beberapa kontraindikasi yang tidak dapat dilakukan tindakan fisioterapi dada. Di antaranya adalah pasien yang memiliki hipertensi, kemudian juga pasien yang mengalami hemoptu ataupun batuk darah, dan yang terakhir adalah pasien yang mengalami edema paru. Nah, itu adalah kontraindikasi di mana kita tidak dapat melakukan tindakan fisioterapi dada dan juga batuk efektif pada pasien. Nah, apabila setelah kita lakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif, pasien masih tidak dapat mengeluarkan sekretnya, maka kita dapat memberikan terapi nebulizer. Baiklah, sekian praktikum terkait dengan tindakan fisioterapi dada. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.